ini kita akan memulai kuliah untuk kerja teknik fondasi PRPTS angkatan, ini sepertinya angkatan kurikulumnya berubah ya. Kemarin sepertinya sudah ada tugas kerja fondasi untuk angkatan 21, berarti ini angkatan 22 semester berapa ini? Semester 5, semester 6. Ya, semester 6 seperti ini. Ini untuk tugasnya yang pertama, seperti yang tahun-tahun sebelumnya, tugasnya masih sama. Yang pertama adalah kalian diminta untuk menghitung analisis dan desain fondasi dalam suatu bangunan. Nanti bangunannya apa, nanti akan kami sampaikan terkait dengan soalnya seperti apa. Kemudian yang kedua ada analisis dan desain sheet pile. Jadi ada dua desain yang harus kalian hitung dan kalian tentukan dimensi, gambar, dan segala macamnya, yaitu fondasi dalam dan juga sheet pile. Dan tugas ini bersifat individu. Laporannya ditulis tangan, berisi lokasi, data yang didapatkan, analisa data tanah, pemilihan tipe jenis fondasi dan turap, dan alasannya tentunya, kemudian analisa daya dukung fondasi dan turapnya, untuk menentukan nanti dimensi fondasi dan turapnya seperti apa. Kemudian nanti digambar layoutnya seperti apa, dan detail konstruksinya nanti akan seperti apa. Ini akan menentukan nanti kalian dalam menentukan desain bangunannya yang aman tentunya, dan juga bisa dilaksanakan di lapangan. Contoh untuk analisa bangunannya akan kita bahas pada kuliah siang ini. Untuk soalnya mungkin minggu depan soalnya akan dibagi oleh asisten. Di sini sudah ada Mbak Diana ya, Mbak Diana sama Mas Indrajat. Sudah di sini belum ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Mas Indrajat juga sudah ya. Nah, nanti akan dibantu oleh Mbak Diana, benar, sama Mas Indrajat. Ya, dua itu ya untuk kerja teknik fondasi ya, asistennya. Iya, Pak. Betul. Oke. Itu nanti akan dibantu, nanti soalnya minggu depan akan bisa mulai untuk dikerjakan. Untuk minggu ini, silahkan nanti dipersiapkan berbagai macam hal terkait dengan analisanya. Ini kita hanya mengulang saja mata kuliah teknik fondasi teori kemarin, diaplikasikan ke dalam praktek menghitung langsung. Kalau kemarin menghitungnya hanya saat ujian saja, ini kalian akan menghitung dari awal sampai akhir desain suatu jembatan dan suatu fondasi, baik itu jembatan atau bangunan tinggi ataupun bangunan yang lain, dan juga desain sheet pile atau turap yang kemarin sudah dihitung. Ini contoh untuk misalnya analisa dan desain fondasi jembatan Sungai Bogowonto. Kriteria desainnya itu biasanya ada dua. Yang pertama penentuan kedalaman tanah kerasnya, yang kedua menentukan jenis fondasinya. Jadi jenis tanah itu nanti akan mempengaruhi jenis fondasinya. Karena nanti terkait dengan pelaksanaan, kemudian kemudian tersedianya material dan segala macam. Tapi yang pertama kita tentukan adalah penentuan tanah kerasnya. Karena biasanya fondasi-fondasi yang menahan beban yang cukup besar, misalkan jembatan, gedung-gedung pencakar langit, atau fondasi tangki yang cukup besar, atau di tanah yang relatif lunak, itu harus didukung oleh fondasi yang sampai tanah keras, yang tertancap sampai tanah keras, bisa menggunakan fondasi bore pile maupun fondasi spoon pile, pancang dengan hidrolik atau dengan hammer ataupun dengan bore pile. Jadi penentuan tanah keras, kedalaman tanah keras itu untuk mengetahui kedalaman tanah keras atau tanah stabil dengan data lapangan yang ada, yaitu biasanya data bor dan juga data laboratorium nanti kita evaluasi. Dalam memilih rancangan fondasi misalkan jembatan atau bangunan lain, diperlukan data-data lapangan yang diperoleh dari borlog lapangan dan juga laboratorium untuk kita evaluasi dari data SPT-nya, kemudian dari data borlognya, korboknya, kemudian hasil uji evaluasi di laboratoriumnya akan seperti apa. Yang kedua, data ini akan kita gunakan untuk menetapkan jenis fondasi. Misalkan fondasi tersebut tanah kerasnya cukup dalam, apakah mungkin kita menggunakan jenis fondasi pancang atau bore pile? Mampu tidak dia memancang atau mengebor sampai kedalaman yang cukup dalam?
Kalau terbatas berarti tipe fondasinya apa dan segala macam itu harus ditentukan nantinya. Misalkan kita bisa menggunakan floating foundation, jadi tidak harus sampai tanah keras, tapi mungkin nanti jarak antar fondasinya akan lebih rapat. Jadi fondasinya mengapung, tidak mencapai tanah keras, tapi dia hanya sampai kedalaman tanah yang dirasa bisa dilaksanakan di lapangan. Pertimbangan pertama dalam menetapkan jenis fondasi adalah mengetahui di mana keras, di bawah abutmen atau pilar atau gedung atau fondasi jembatan, kolom, dan beban yang bekerja di atasnya. Ini contohnya saya ambil contoh yang jembatan, sehingga nanti pembahasannya mungkin akan lebih banyak ke jembatan. Tapi untuk tugas kalian nanti mungkin akan bervariasi ya, dari bangunannya gedung, jembatan, apapun itu nanti silakan disesuaikan dengan bangunannya juga. Jadi yang paling penting dalam menentukan substructure-nya adalah penentuan kedalaman tanah kerasnya atau tanah stabilnya, dan juga penetapan jenis fondasinya seperti apa. Nanti data-data yang lain akan mengikuti. Misalkan contoh kita punya case jembatan seperti ini, kemudian kita harus mengetahui data lapisan tanah di masing-masing abutmen. Kalau misalkan kita punya jembatan, ini sebuah jembatan bentang, ini potongan melintang, ini ada abutmen, ini ada pier, ini ada abutmen. Jadi setiap abutmen dan pier ini akan menahan beban yang cukup tinggi dari suatu jembatan dan membutuhkan fondasi yang cukup dalam karena bebannya cukup besar. Abutmen yang A1 akan menahan setengah dari bentang dari A1 ke P1. Abutmen A2 akan menahan bentang setengah dari P1 ke A2. Sementara pier akan menahan setengah dari A1 P1 dan setengah dari A2 P1. Sehingga pier biasanya akan semakin banyak jumlah fondasinya dibandingkan abutmen. Jadi logika-logika itu yang perlu kalian pahami. Jadi kalian harus memahami dulu bangunannya seperti apa, kemudian beban yang ditahan berapa, dan segala macam. Kemudian baru kita membahas tanahnya. Lapisan tanahnya seperti apa, data tanahnya seperti apa, itu perlu dievaluasi. Kemudian jika kalian sudah nanti menentukan jenis tipe dari fondasi dalamnya, misalkan menggunakan spoon pile, menggunakan pancang, driven pile, atau menggunakan bore pile. Kalau spoon pile sudah ada tabelnya, silakan nanti bisa dicari banyak spesifikasi yang memang menyediakan, pabrikan-pabrikan yang menyediakan yang pancang dan diberikan juga spesifikasi khususnya, ada yang berbentuk pejal, ada yang berbentuk hulu seperti ini. Kemudian nanti perlu dijelaskan lokasinya ada di mana, kemudian area yang akan dievaluasi di mana, titik bornya ada di mana, itu nanti perlu dijelaskan supaya clear data tanah mana yang akan kita pakai. Karena nanti akan tergantung dari data borlognya. Borlog 1 dan borlog 2 mungkin akan berbeda. Lapisan tanahnya atau bisa sama atau bisa beda dan segala macam, kita perlu evaluasi dari layout, lokasinya di mana, titiknya di mana, jembatan yang akan dibangun atau gedung yang akan dibangun di mana, itu perlu ditinjau, dievaluasi dengan layout dan segala macam. Kemudian ini hasil borlognya itu perlu dicek. Biasanya borlog itu yang kita cek adalah jenis tanah dan SPT-nya, nilai SPT. Kalian sudah tahu, kemarin sudah diajarkan di semester sebelumnya terkait dengan nilai NSPT dan juga pelapisan tanahnya. Nanti hasil uji lab sudah banyak, ada hasil DC, ada C, dan segala macam, gamma, dan segala macam, itu bisa didapatkan dari hasil uji laboratorium. Dan yang paling penting adalah kalian harus melakukan penggambaran perlapisan tanahnya. Mungkin bisa saja terjadi antara borol 1 dan borol yang lain itu berbeda. Sehingga kalian jika menggambarkan ini dengan lokasi yang benar, skala yang benar, kalian bisa menyimpulkan, oh ternyata lapisan tanah didominasi oleh pasiran dengan kedalaman tanah stabil 8 meter misalkan. Tanah stabil dari 8 meter. Jadi mungkin desain awalnya akan di 8 meter. Nanti tergantung jumlah filenya akan berapa. Jika terlalu banyak mungkin bisa diperdalam sampai kedalaman tertentu. Tapi tanah stabilnya dia sudah mulai naik dan stabil itu di kedalaman 8 meter. Itu kalian harus menggambarkan lapisan tanahnya. Jadi ini secara brief saya sampaikan bagaimana cara mendesain suatu fondasi. Kemudian analisa pembebanannya nanti tergantung kalau kalian jembatan, kalian menggunakan analisa ini, kombinasi 1, 2, 3, 4, 5. Kalau gedung nanti akan berbeda, kalau bangunan lain juga mungkin akan berbeda. Jadi analisa kombinasi beban, mana kombinasi beban yang paling besar, apakah itu beban tetap atau apakah itu beban sementara. Kemudian kalian ambil kombinasi yang menghasilkan beban yang paling besar.
Kemudian perlu dihitung daya dukung. Yang pertama adalah daya dukung aksial tunggal. Jadi daya dukung tiang tunggalnya itu ada daya dukung aksial dan daya dukung lateral. Rumusnya akan banyak tergantung dari jenis fondasinya, dari jenis tanahnya dan segala macam. Kalian sudah pelajari itu di sebelumnya. Hanya kalian aplikasikan di sini dan juga kalian rangkai. Daya dukung lateral juga sama, tergantung dari perlakuan eh, tiangnya, ujung jepit atau ujung bebas dan segala macam, dan juga dari jenis tanah dan juga jenis tiangnya. Nanti kalian evaluasi analisis fondasi tiang tunggal dulu. Kemudian kalian mendapatkan daya dukung aksial tunggal maupun lateral tunggal dengan diameter dan panjang yang sudah kalian desain. Dari situ biasanya tidak cukup hanya satu tiang untuk dia berlaku sebagai jepit atau sendi. Jadi minimal ada 3 tiang supaya dia berlaku jepit, atau minimal 2 tiang supaya dia berlaku sendi. Karena kita analisanya adalah satu arah. Sehingga kalau satu tiang itu nanti dia akan bending ke segala arah. Sehingga harus kita tahan di satu arah supaya dia menjadi sendi di arah tertentu. Atau menjadi jepit sekalian. Jadi kalau jepit minimal ada 3 file itu supaya dia berlaku sebagai jepit, tergantung dari desain fondasi yang kalian dapatkan. Apakah dia didesain jepit, apakah didesain sendi, atau jadi kalau sudah dapat rekapnya seperti ini, kalian tinggal sesuaikan dengan tabel yang ada. Dengan tabel yang ada, apakah tiangnya mampu menahan tanah sebesar itu. Kemudian kita hitung karena dia berlaku sebagai group pile, jadi kita hitung efisiensi group pile dan segala macam, nanti tergantung dari konfigurasi file yang kalian gunakan. Bisa 10 file dibuat 5 kali 2, atau 10 file digunakan konfigurasi yang lain, atau misalnya 20 file, kalau ini 4 per 5, 4 kali 5, atau 10 kali 2, dan seterusnya, tergantung dari dimensi fondasi yang akan kalian. Jadi jangan dimensinya itu terlalu kecil, dimensi fondasinya terlalu kecil ataupun terlalu besar. Ini misalkan kalau bisa dilihat di sini, ini ada dimensi pier-nya. Dimensi pier-nya bentuknya seperti ini, yang bentuk oval seperti ini, sehingga kita batasi fondasinya itu ada di sini. Sehingga nanti persebaran dari 20 file itu akan ada di area ini. Kemudian ada jarak tertentu antar filenya, ada jarak ke tepi dan segala macam, itu yang nanti akan kita evaluasi sebagai efisiensi group file yang akan kita sebagai pengurang. Karena sudah dijelaskan sebelumnya ya, jika file terlalu dekat itu dia akan menahan, ada bagian tanah yang ditahan bersama-sama oleh dua file tersebut, sehingga kekuatan dua file itu tidak 2 kalinya, tapi hanya sekian persen dari kapasitas file grup ini. Jadi nanti kita hitung efisiensi grup ini seperti itu. Kemudian setelah itu kita cek dengan berbagai macam kombinasi, cek apakah masih aman apa enggak. Jadi bebannya dan daya dukungnya masih aman atau tidak, itu bisa kalian cek. Lateralnya juga bisa dicek. Kalau lateral biasanya menggunakan momen, karena dia bending. Kalian ada gambarnya seperti ini, kemudian kalian cek konfigurasinya, misalnya satu diberikan kode 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, itu didapatkan kombinasi yang seperti apa. Apakah tiang satu aman, sampai tiang sebelah aman, dan seterusnya. Lateral juga akan dicek untuk setiap lajur tiang. Itu perlu dicek juga. Ya, nanti pengecekannya seperti ini. Nanti mungkin detail akan dijelaskan oleh asisten di pertemuan berikutnya. Pertemuan ini hanya brief explanation aja, penjelasan bagaimana kalian merangkai dari nanti yang sebelumnya fondasi, teknik fondasi, itu pengaplikasiannya di lapangan itu seperti apa. Bagaimana cara mendesain fondasi yang lengkap, kemudian dari awal, dari evaluasi data, analisis daya dukung tanahnya, analisis daya dukung tiangnya, sampai evaluasi group file-nya seperti apa dalam menahan beban yang ada di atasnya. Jadi kombinasi-kombinasi ini akan dibandingkan nanti setiap file-nya. Karena kalau misalkan kita mendapatkan tiang seperti ini, ada eksentrisitas. Misalnya tiang satu ini pasti akan menahan beban lebih besar daripada tiang yang ada di nomor 10 dan nomor 11. Kenapa? Karena di sini ada momen yang ditambahkan di tiang satu. Karena dia pasti akan ada pergerakan ke arah sini, momen ke arah memutari sumbu Y atau memutari sumbu X.
sehingga ada tambahan momen eksentrisitas akibat senternya itu di sini, tapi di sini ada menahan beban tambahan selain beban aksialnya tadi. Itu nanti silakan bisa dipelajari kembali. Kemudian nanti ada kesimpulan, kesimpulan itu nanti diisi oleh gambar minimal berupa layout fondasi, kemudian potongan, kedalaman dengan penjelasannya, jaraknya berapa dan segala macam. Potongan, jarak, kedalaman, dimensi dan segala macam, kualitas betonnya atau spesifikasi dari filenya itu seperti apa, silakan nanti bisa dimention. Jadi diameternya berapa, mutu betonnya berapa, kemudian jumlahnya, jaraknya, tipe fondasi yang digunakan dan segala macam itu perlu dijelaskan sebagai satu kesatuan laporan. Itu untuk soal yang pertama. Jadi soal pertama kalian diminta untuk mendesain suatu fondasi dalam, tentunya bisa spoon pile, bisa bore pile untuk menahan beban yang ada di atasnya. Yang kedua itu adalah desain sheet pile. Tugas kedua. Jadi ada dua soal di sini. Yang pertama fondasi dalam, yang kedua adalah sheet pile. Jadi diharapkan nanti sebelum UTS ini atau sebelum masa UTS fondasi dalam sudah selesai, kemudian setelah UTS nanti sheet pile. Kemudian di minggu ke 12, 13 itu sudah responsi asisten dan responsi dosen, sehingga masih ada waktu untuk revisi di minggu 14. Jadi nanti silakan bisa dibagi waktunya, untuk timeline-nya nanti akan dijelaskan detail oleh asisten. Untuk fondasi dalam seperti itu, kalau untuk turap, itu sama datanya, jadi kita punya berbagai macam data seperti ini. Kita jelaskan layoutnya, kemudian kita dapatkan data di mana saja, kita klasifikasikan tanahnya dengan berbagai macam parameter, kemudian kita desain, hitung. Jadi dengan kalian kemarin yang di ujian itu diaplikasikan di sini, muka airnya di sini, muka airnya di sini. Jadi tekanan tanah lateralnya seperti apa, kemudian panjang di nolnya berapa, kemudian dimensi dari turapnya berapa dan segala macam itu bisa dilaksanakan. Ini wajib untuk menghitung secara manual. Kalau misalkan kalian mau tambahkan, terutama yang sama yang di fondasi tadi juga, kalau misalkan mau ditambahkan dengan software atau aplikasi itu opsional saja. Tapi yang wajib dilakukan adalah dengan perhitungan manual, seperti yang kalian lakukan saat ujian. Cuman ini nanti harus real case, real data, dan juga harus bisa diaplikasikan di lapangan. Nanti kalau kalian menggunakan berbagai macam tipe sheet pile, ada yang flat, ada yang corrugated, konkret, ada CCSP, ada FSP, atau ada sheet pile baja, nanti tergantung dari momen retaknya. Jadi kalian harus cek nanti selain panjang penetrasi sheet pile-nya di nol, juga penentuan dimensi. Dimensi itu berdasarkan momen retaknya. Nanti silakan bisa dicari parameter-parameter seperti ini. Nanti kalau misalkan mau dicek safety faktornya, bisa dilakukan pemodelan numeris, tapi ini opsional saja. Intinya di sini kalian bisa belajar menghitung langsung bagaimana cara mendesain fondasi dalam dan juga mendesain sheet pile secara manual supaya kalian bisa paham konsepnya. Kalau kalian langsung pakai software, kalian nggak tahu nanti ini salahnya di mana, atau kalian mau improve dimensinya atau mau improve kekuatannya di mana, itu sulit untuk deteksi. Tapi kalau kalian belajar manual, itu akan lebih mudah nanti kalian memahaminya. Oh ternyata kesalahannya di sini dan seterusnya. Step by stepnya sama, kita evaluasi data pengujian lapangan, ada berapa macam borehole, kita kumpulkan, kemudian kita buatkan semacam pelapisan tanahnya berdasarkan data lapangan dan juga data lab di sini. Jadi data lab, ada data lapangan, kemudian kita bikin lapisannya. Misalkan di sini ada 2 borehole, kemudian kita bikin perlapisannya. Kalau cuma ada, misalnya ada 3, ya kita bikin 3. Kalau cuma 1, berarti ya dibuat 1 stratifikasi, tapi sesuai dengan klasifikasi yang ada di borelog. Ini juga sama, kalau ada 7 titik, misalkan kita gabungkan, bisa seperti ini. Di sini medium dense, ada medium dense, sand, begitu. Kalau ketemu clay, ya nanti digabungkan clay seperti apa. Jadi nanti sheet pile-nya modelnya bisa seperti ini, atau bisa 2, atau kalau mau butuh 1, tergantung nanti case-nya. Jadi case-nya nanti akan kita ambilkan minggu depan mungkin
saat di kelas akan disampaikan oleh asisten untuk mendeklar terkait dengan soal spesifikasi dan segala macam. Kemudian data properti tanah masih sama, kemudian menghitung analisis turap. Misalkan kita hitung dulu analisis turap tanpa angker, memenuhi apa tidak. Ternyata di sini tidak memenuhi, karena momen maksimumnya adalah 19 ton, sementara daya dukung flat sheet pile yang akan digunakan hanya 18 ton, sehingga kita butuh turap yang dengan angker. Atau bisa kita tingkatkan dimensinya, tapi kita cek dulu di tabel apakah tersedia di lapangan apa tidak. Jika tersedia, bisa kita langsung naikkan dimensinya sehingga momen maksimumnya itu akan naik. Tapi jika tidak tersedia, maka opsi yang kita gunakan adalah dengan menambahkan angkur di bagian atas. Spesifikasinya sama seperti yang dijelaskan di teknik fondasi kemarin. Penambahan angkur, syarat-syaratnya dan segala macam, dia sekian meter dari air, kemudian dan seterusnya. Penjelasannya itu sudah ada di teknik fondasi kemarin. Silakan nanti dicek kembali, kemudian dihitung bedanya apa analisis turap angker dan tanpa angker. Jadi step by step-nya seperti itu. Misalkan tanpa angker itu oke, panjangnya bisa 11 meter tersedia, cuman momen maksimumnya tidak tersedia, sehingga kita tambahkan dia angker untuk mengurangi bending momennya. Setelah kita beri angker dan kita kita berikan angker, bending momennya akan berkurang dari tadi yang 19 atau 18 ke 19 itu berkurang menjadi maksimal hanya 7. Sehingga penambahan angker itu nanti gambarnya seperti apa dan segala macam, posisinya di mana, metode pelaksanaan seperti apa, itu perlu dievaluasi, dan juga hasilnya nanti adalah gambar seperti ini. Di gambar sederhana skema, kalau ini elevasinya di atas muka tanah. Nanti kalau misalnya di bawah tanah seperti apa, tingginya berapa, angkernya dimensinya berapa, dan segala macam, panjang, dan segala macam itu perlu disampaikan. Jadi sama sketsanya, layout, desain, dan segala macam itu perlu ditampilkan dalam laporan tadi. Kalau misalkan kalian perlu software untuk memastikan, ya silakan, itu optional. Yang wajib adalah analisis desain manual seperti yang kalian lakukan di ujian kemarin. Jadi ada ketambahan fondasi, dalam, dan juga turap dengan mengevaluasi semua data yang ada. Ini tugasnya, silakan nanti bisa dibaca, dipelajari, dibuka lagi bukunya, kira-kira seperti apa gambarannya, data-data apa saja yang dibutuhkan. Kalau kurang nanti bisa ditanyakan ke asisten. Jadi besok Kamis ya. Besok Kamis akan kita share datanya seperti apa, layoutnya, posisinya seperti apa, lokasi titiknya seperti apa, sisanya yang kalian lakukan. Analisa data tanah, stratifikasi, kemudian pemilihan tipe, jenis, fondasi berdasarkan data tanahnya tadi, kemudian analisa daya dukung tanahnya berdasarkan beban untuk mengetahui dimensi dan panjang dari struktur fondasi ataupun turap yang akan kalian aplikasikan. Kemudian dicek apakah aman atau tidak. Jadi analisa ini harus kalian cek. Ya, dukungnya aman terhadap beban apa tidak, dimensinya aman terhadap beban apa tidak, silakan nanti dicek. Kemudian hasil akhirnya nantilah gambar layout dan detail konstruksi desain fondasi dan turapnya yang bisa dilaksanakan di area tersebut. Mungkin itu sekilas